Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman dengan saya di channel Seven Production. Untuk video kali ini saya coba main di LPK Dewa Putra Kawasan. Untuk kesempatan kali ini alhamdulillah saya bertemu dengan Mas Bagus. Dia sebagai pengelola atau pemilik ya. Mas Bagus itu dulu teman saya, sahabat. Dulu saya dan Mas Bagus itu satu angkatan di SBK, Sekolah Bisnis Kendal, tahun 2018. Dan alhamdulillah setelah pandemi ini Mas Bagus diajak jadi narasumber untuk adiknya di angkatan tahun 2022 ini sebagai narasumber ya Mas. Ya. Oke. Ya. Mumpung kita masih ada di sini di LPK ini, ya kita coba tanya-tanya saja sama Mas Bagus. Mungkin buat teman-teman yang sedang membutuhkan kerja atau keterampilan atau kalian membutuhkan skill, ya nanti kalian bisa komen di bawah. Mungkin next kalau pertanyaan saya ke Mas Bagus ini kurang, nanti kalian bisa komen. Next nanti kita bikin podcast untuk part 2-nya ya. Oke. Untuk menyingkat waktu saja, ini ada beberapa Mas Bagus yang mau saya tanyakan. Oke, siap. LPK Dewa Putra Kawasan itu artinya apa Mas? Sebenarnya perkenalkan ya, sudah dikenalkan. Siap. Bagus Setia Triana. Dewa itu LPK Dewa Putra Kawasan itu sebenarnya ada singkatannya, Dewa Desa Wonorejo. Nah, kita juga mengangkat nama desa kita. Jadi itu bentuk rasa cinta kita dengan desa kita. Karena desa kita juga berada di samping kawasan, yaitu kawasan industri Kendal. Kebetulan, nah ini juga bisa dianggap rezeki ya, karena didekatkan oleh Allah dengan industri yang luar biasa ini yang akan mengangkat ekonomi masyarakat Kendal, terutama kami warga sekitar sini, sehingga bisa untuk bekerja, mencari nafkah. Nah itu dari situ nama Dewa Putra Kawasan, karena saya dari lahir di sini sendiri Mas. Iya, Saya jadi di muncul Panggang Ayom ya. Jadi muncul nama Dewa itu ya. Dusun Panggang Ayom, desanya Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Nah, dari situ muncullah namanya. Nanti jadi untuk alamat ada filosofinya. Siap. Untuk alamat nanti saya coba ketik di bawah ya. Oke, next Mas. Ini ada banyak pertanyaan sih. Kenapa Mas Bagus bisa kepikiran untuk mendirikan LPK ini? Nah, ya oke. Ini mungkin buat teman-teman untuk pengetahuan. Kenapa ada LPK? Betul. Jadi gini teman-teman. Semenjak adanya kawasan industri Kendal, itu banyak sekali teman-teman yang ikut melamar kerja. Melamar kerja. Nah, kalau dulu itu masih muda ya, artinya lamaran ditumpuk, terus kemudian beberapa saat kemudian tidak ada panggilan. Dipanggil. Itu dulu dipanggil, terus lama kelamaan entah dia punya skill atau tidak, yang penting ada orangnya dulu. Tak kira seperti itu dulu, mudah masuknya. Kemudian seiring berjalannya waktu, mereka yang tidak punya skill itu terseleksi oleh alam. Jadi ada seleksi alam itu yang terjadi di situ. Jadi lama-kelamaan banyak yang keluar, entah itu keluar atas keinginan sendiri atau memang karena pengurangan, itu saya kurang tahu ya. Yang pasti ada beberapa memang yang keluar. Saya mikirnya pasti dia belum memiliki skill yang cukup. Jadi dia tereliminasi oleh waktu. Sehingga seiring berjalannya waktu, orang tua saya juga sering masukkan ke pabrik Mas. Jadi ada beberapa teman-teman yang minta tolong untuk dimasukkan ke pabrik, kemudian diterima. Terus karena dia terlalu mudah, terus nggak punya skill, akhirnya dia keluar dengan sendirinya. Itu kan nggak enak sendiri kan. Kita udah bawa, ternyata sampai sana belenjani ya. Itu yang sangat disayangkan. Padahal banyak orang yang pengen kerja, kenapa tidak menjaga performa ketika kerja? Itu kan itu kan hal lain, itu di luar wilayah kita kan. Betul. Dari situ kemudian kita menjembatani, karena orang-orang jarang yang ada yang diterima di kerja, kita menjembatani. Yang bisa kita lakukan adalah
mendidik teman-teman untuk memiliki skill, terutama teman-teman wilayah kawasan ini khususnya maksudnya karena lebih Di dekat sekitaran dengan kawasan Kendal ini ya. Terus kemudian juga wilayah luar juga bisa, artinya di luar dari Pangayom dan Wonorejo itu tidak apa-apa, karena banyak juga teman-teman yang ikut peserta di sini jadi peserta ikut pelatihan yang di luar wilayah Wonorejo juga banyak, dan itu kita membekali skill itu untuk mudah diserap oleh industri, karena yang sedang membutuhkan banyak karyawan kan garmen. Nah, kita mempersiapkan teman-teman yang belum punya skill itu untuk segera latihan di tempat kami, bisa di tempat kami. Lah, ada banyak manfaatnya lah untuk yang. Jadi masuk itu dia langsung bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di pabrik itu ya. Ya, kurang lebih artinya seperti itu. Sudah kita bekali skill dan juga pengetahuan yang menurut kami cukup, menurut kami loh. Entah nanti kalau di perusahaan ada penambahan atau perubahan nanti biar menyesuaikan, tapi untuk skill insya Allah bisa nantinya bisa mengikuti. Oke. Untuk visi misinya sendiri Mas dari PT Dewo ini seperti apa? Visi misi kita, visinya itu di kantor ada, itu mengembangkan potensi masyarakat Kendal, bukan potensi sumber daya masyarakat Kendal. SDM. Jadi untuk semua warga kita terbuka. Untuk misinya kita karena Allah mengizinkan dan sekarang ya itu 1.000 karyawan. 1.000 karyawan. Bisa per tahun kita kirim. Syukur-syukur bisa per bulan ya. Syukur-syukur bisa per bulan. 1.000 karyawan. Artinya pengangguran itu nggak ada udah. Nah, berarti itu sangat mengurangi sekali ya. Kita optimis ya. Jadi Bismillah. teman-teman semua kalau ada yang pengen ikut pelatihan ya silakan hubungi nomor di bawah ini, hubungi Mas Aksol ya. Ini teman saya, teman baik saya, sahabat saya. Untuk biayanya sendiri Mas, mungkin teman-teman banyak yang tanya lah, LPK itu marketnya seperti apa, tujuannya seperti apa, apakah wanita laki-laki itu boleh ikut atau ada spesifik sendiri yang untuk pendaftaran untuk mengikuti pelatihan ini, dan biayanya mungkin teman-teman biar tahu lah. Seperti apa? Kalau biaya itu jangan mikir biayanya ya. Iya betul. Tetapi skill itu lebih penting daripada biaya. Kita sekolah saja berapa tahun Mas? Sampai SMA itu kan 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun belum TK-nya. Belum TK-nya. Nah, itu berapa juta itu? 10 juta lebih kan? Betul. Nah, 10 juta lebih kalau dibandingkan dengan LPK kita jauh lebih murah. Yang mana ketika selesai dari LPK kita langsung salurkan. Itu kan nggak bisa diukur kan perbandingannya. Betul. Nah, untuk marketnya sendiri target kita itu satu, kita mengikuti permintaan pabrik garmen yang mana usianya sekitar 18 sampai 30 baik cowok maupun cewek. Tapi yang perlu diingat adalah yang mudah itu cewek. Jadi untuk yang pengen pelatihan di sini ya cewek, kita menerima cewek tuh. Adapun cewek nanti kita banyak fasilitas yang sangat mendukung untuk masuknya teman-teman cewek ini ke garmen dengan syarat bisa ya. Kalau cewek umurnya juga sudah mencukupi pas, maksudnya sesuai yang diinginkan. Tapi kalau nggak pernah berangkat latihan ya sama saja ya. Jadi kita himbau harapan untuk teman-teman ya latihan gitu kan. Oke. Berarti tadi belum dijawab Mas untuk biayanya berapa? Biayanya 1 juta. Oh 1 juta ya. 1 juta. Tapi untuk yang nonton video ini bisa menghubungi Mas Aksol, nanti didiskon. Wow. Itu buat kalian yang mungkin berminat, ya mungkin bisa komen di kolom komentar atau bisa inbox di sosial media kita. Di Facebook ada Seed7 dan Instagram ada Seed7 Production ya. Nanti saya tag di bawah buat kalian yang mungkin menginginkan pelatihan ini, kalian dapat diskon. Jadi langsung dari pemiliknya sendiri yang bicara ya, bukan saya. Jadi nanti pendaftaran bisa lewat saya atau langsung datang ke Wonorejo. Mana sih? Wonorejo. Panggang Ayom. Nanti di deskripsi
Saya catat. Oke. Untuk biasanya Mas, berapa lama sih teman-teman itu melakukan pelatihan sampai mereka bisa diterima kerja? Nah, sebelum saya jawab, sebenarnya Iya. setiap orang itu kan segi penangkapan ilmu kan berbeda-beda. Betul. Ada yang cepat, ada yang Standar. lambat, ada yang standar, ada yang Betul. lambat kan. Nah, untuk yang cepat itu 1 bulan itu Iya. sudah bisa bikin kaos, Mas. Oh, 1 bulan? Cepet udah bisa bikin kaos. Ya karena targetnya itu masuk ke pabrik, sebenarnya bikin kaos itu tidak terlalu penting. Iya, Yang betul. penting itu rapi sama kecepatan. Karena garmen Kecepatan, itu rapi. untuk Dan output satu lagi paling penting nomor 1 itu attitude, etika ya. attitude. Betul sekali. Semua orang bisa latihan, semua orang bisa ikut menambah skill, semua orang bisa dilatih. Tapi kalau attitude-nya sudah jelek, Iya. seperti diarahkan tidak bisa, kemudian kalau ada aturan tidak mau mengikuti aturan itu, lah itu yang Menyepelekan ya. menyepelekan Seperti itu yang pabrik nggak suka. Jadi industri nggak suka dengan orang-orang yang tidak punya attitude. Kalau skill mudah dicari ya. Kita Bisa tahu mengikuti skill, ya, tergantung bisa dari mengikuti. niat ya. Ya. Dari niat kita bisa mengikuti atau enggak, Itu etika 1 kita bulan seperti pintar apa. bisa. Itu bisa 2 minggu aja sudah lumayan lah kalau lurus sama lingkaran itu sudah makan sehari-hari. Oh, seperti Jadi itu. kayak Nih, kayak contohnya gini mungkin lah. teman-teman yang pengen lihat ya. Ini Jadi simpelnya teman-teman ya, etika. simpelnya itu yang lurus kayak gini, lurus sama zigzag ya. Ini bikin zigzag. Nah, biasalah nggak lurus Amir, nggak terlalu Ini yang obat nyamuk obat nyamuk ya. lingkaran. Nah, lingkaran. Ini nanti dengan dilatih di sini, kayak kantong Ya, Doraemon. teman-teman. Ini kan. Berarti setelah kalian mungkin bisa, kalian lancar, kalian rapi, yang perlu kalian ingat itu nanti kecepatan, ya. Kecepatan, kecepatan diutamakan karena biasanya kan kalau garmen target, Mas. Target betul. Harus target. Output 1 Kalau jam enggak- berapa puluh, 1 jam Nah, itu ya. Kalau nggak target sudah di supervisornya sudah siap-siap itu yang itu ya. Jadi memang ada tantangannya ketika di LPK Iya. sama di pabrik sudah berbeda, sudah tantangannya sudah lain. Mungkin di sini masih fleksibel ya. fleksibel di sini, makanya yang di sini kita himbau untuk terus memperbaiki kerapian dan kecepatan, sehingga kalau di sana tuh nggak kaget. Itu kita himbau betul-betul itu. Oke. Untuk targetnya Mas, mungkin setelah teman-teman itu lulus dari LPK ini kan dapat sertifikat ya. Ya. Itu targetnya nanti di perusahaan mana ya kurang lebih? Kalau Itu kan tadi kan ada slogan 1000 teman-teman pendaftar nanti lolos 1000 untuk itu. ya untuk target perusahaannya. Sebelum ke target perusahaannya saya mau jawab yang tadi ya, pertanyaan Betul. yang tadi dulu. Itu belum selesai. Yang pertama, yang paling pintar kan paling sebulan sudah bisa. Betul. Tetapi manfaat dari ikut di sini, Betul. sementara kalau aturan kita belum berubah, Ya. itu sebisanya, Mas. Oh, sebisanya. Jadi mau sebulan kok belum bisa ya Lanjut lagi. Ya? lanjut lagi. 2 bulan belum bisa, lanjut lagi. 3 bulan belum bisa, setahun belum bisa, Tapi untuk biayanya membengkak atau gimana kalau masih gitu? utuh. Oh, masih utuh seperti utuh. biaya yang di awal. Bisa ya, di Wow. awal. Jadi buat teman-teman ya, jangan takut, semua biaya sudah direken di pendaftaran awal itu sudah ada, jadi gamblang. Ya, jadi buat teman-teman jangan takut. Ya, kalian jangan terburu-buru, kalian lancarkan, kalian sebisa mungkin, semua bisa karena terbiasa seperti ini. Ya? Oke. Biasa karena dibiasakan. Karena dibiasakan. Oke. Makanya kita himbau untuk berangkat terus. Ini kalau nggak berangkat terus lama bisanya malah kan pengennya cepet, Mas. Betul, semua kan pengen langsung 1 hari kalau bisa langsung kerja. Kan seperti itu. Tapi ternyata nggak bisa seperti itu. Semua butuh proses ya. Kemarin aja ada cerita gini, kalau di pabrik itu sudah keterima, tapi Iya. kalau nggak target tetap kena pengurangan, nggak diterima untuk selanjutnya di bulan depan udah nggak diterima. Soalnya kan sekarang sistem molor itu udah nggak ada ya. Jadi Ya. mungkin karena dia nggak pernah target, mungkin kinerja kurang bagus, akhirnya tag kontraknya itu Ya, diberhentikan ya. berhentikan karena mereka juga membutuhkan produksi yang besar. Betul. Gitu. Jadi silakan bisa menghubungi ini, bisa langsung. Buat teman-teman ya.
Mungkin bisa dicontohkan Mas, setelah dari sini ya. yang ada di kawasan. Untuk yang di kawasan ini targetnya itu yang sekarang itu pabrik, nggak usah sebut nama ya, inisial aja ya. Ya inisial aja nggak apa-apa. EC lah. EC. Oh. Mungkin buat teman-teman yang sedang main di daerah kawasan industri Kendal ya, mungkin kalian melihat ada logo EC lah, itu target setelah kalian lulus dari LPK ini, insya Allah kalian bisa masuk ke sana karena ada apa ya namanya, ada keseniman apa? Kita sudah nembusi lah. Sudah insya Allah sudah beres semua, jangan khawatir. Itu betul. Urusan kami. Betul. Dengan tinggal udah fokus belajar lancar, insya Allah ada penempatan buat kalian. Yang di KIK ada itu EC. Yang di Gemuh ada. Gemuh ada juga. Gemuh ada juga. Oh. Jadi dekat rumah sampean. Jadi channelnya banyak sekali. Kalau ke Gemuh jangan lupa mampir juga di Seed 7 Production ya. Ada di Gemuh. Ya mungkin video sebelumnya. Kalau di Semarang ada itu B. Oke. Tadi B juga. Jadi insya Allah jangan khawatir teman-teman yang ikut pelatihan di sini. Asalkan dengan bisa mampu menguasai cepat itu nggak perlu khawatir. Pasti bisa kerja. Insya Allah. Oke. Untuk harapannya sendiri Mas dari Mas Bagus. Harapan saya. Iya, buat teman-teman itu yang ikut pelatihan itu seperti apa? Kalau harapan saya yang paling utama, ya, itu attitude. Jadi setelah dari sini membawa bendera sini ya? Oh bukan. Jadi attitude-nya itu meskipun dimanapun itu menjaga nama baik dia sendiri. Jadi ketika dia pelatihan di sini diarahkan itu bisa ya, diarahkan oleh pelatihnya dengan mudah. Betul. Terus ketika dia penempatan di sana juga bisa menjaga performanya dia. Jadi ketika dia bekerja tidak di awal saja semangat, sebulan semangat, terus setelah dia angkat menjadi tetap terus nggak semangat itu menyakiti kami. Jadi harapannya memang yang dari kami dari LPK Dewa Putra Kawasan ini memang benar-benar niatnya kerja untuk menghidupi anak untuk menstabilkan perekonomian dalam rumah. Nah itu paling penting. Jadi mau skill sepinter apapun kalau diarahkan oleh perusahaan nggak mau ya perusahaan nggak mau tahu. Jadi harapannya memang bisa menjaga itu. Dan kalau pas pelatihan harapannya berangkat terus dan manut sama Pak Guru. Oh itu berarti kita untuk pertemuannya Mas 1 minggu berapa kali, mungkin setiap pertemuan berapa jam? Kalau belum berubah ya Mas ya, karena semua kan bisa berubah. Betul. Senin sampai Jumat. Itu kalau pagi jam 9 sampai jam 12, jadi 3 jam. 3 jam. Nah, yang sesi pertama itu 3 jam pertama. Yang sesi 2 itu jam 2 siang sampai jam 5 sore. Oke. Jadi kalau asar nanti bisa sholat di musola. Jadi bisa mudah lah. Oke. Mungkin itu ya teman-teman seputar dengan LPK Dewa Putra Kawasan ya. Mungkin buat teman-teman yang pengen bertanya-tanya silahkan komen di kolom komentar. Nanti mungkin kita bisa buat part 2-nya. Apa pertanyaan dari teman-teman. Oke, sebelum kita mengakhiri video pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen ya. Oke, sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.